Nah Bun, lanjut lagi ya di serial Si Kancil. Kalau kemarin si Kancil udah berhasil bikin harimau lari ketakutan, hari ini petualangannya makin nekat. Dia berani mendatangi kebun Pak Tani demi mencicipi mentimun yang ranum dan segar. Yuk Bun, kita lihat gimana cerdiknya si Kancil kali ini. Pemandangan pinggir hutan yang asri di siang hari. Terlihat ladang mentimun yang sangat luas milik Pak Tani. Buahnya besar-besar, hijau, dan tampak segar. Dari balik semak-semak, ada seekor kancil berkata dalam hati, "Wah, segar sekali timun-timun itu. Perutku sudah lapar sekali dari pagi." Kancil melompat keluar dari semak-semak dengan ceria. Berlari masuk ke area ladang mentimun tanpa ragu-ragu. Nyam, manis sekali. Pak Tani memang hebat kalau bercocok tanam, kata si kancil dengan penuh semangat sambil memakan mentimunnya. Tanpa memikirkan kerja keras Pak Tani, kancil berjalan pergi meninggalkan ladang sambil memegangi perutnya yang buncit kekenyangan. Sore hari, Pak Tani berdiri di tengah ladangnya dengan kedua tangan di pinggang. Wajahnya merah padam, terlihat sangat terkejut dan marah melihat ladang timunnya berantakan. "Astaga, siapa yang berani merusak dan mencuri timun-timunku?" kata Pak Tani dengan muka marah. Tanpa berpikir panjang dan membuang waktu, Pak Tani pun berlanjut untuk membuat perangkap orang-orangan yang akan dipasang di kebun mentimun. Pak Tani mengoleskan cairan hitam pekat, lem tikus, dan getah karet yang sangat lengket ke seluruh permukaan baju dan tangan orang-orangan jerami tersebut. "Hehehe, rasakan kau. Siapapun pencurinya pasti akan terjebak di sini," kata Pak Tani. Malam hari pun tiba, dan orang-orangan sawah itu sudah berdiri tegak di tengah ladang, siap menyambut tamu tak diundang. Keesokan harinya, kancil kembali lagi ke ladang dengan wajah ceria dan air liur yang hampir menetes, bersiap untuk pesta timun lagi. Siapa itu yang berdiri di tengah ladang? Apa itu Pak Tani? Kata si kancil. Kancil mendekati orang-orangan sawah tersebut dari samping. Cuma orang-orangan jerami. Mau menakut-nakuti aku ya? Rasakan ini, kata si kancil. Kancil pun menendang orang-orang jerami tersebut. Tiba-tiba, "Loh, kok lengket sekali? Lepaskan kakiku." Kancil menggunakan kaki kirinya untuk mendorong, tapi malah ikut menempel. Sekarang kedua kaki depannya terjebak di tubuh orang-orangan sawah. Kancil bergelantungan dengan panik. "Gawat, tolong, ini jebakan," kata kancil sambil berteriak. Hari sudah beranjak siang. Pak Tani mengurung kancil yang penuh getah ke dalam kurungan ayam di samping gubuk, lalu pergi ke dapur. Tiba-tiba, seekor anjing penjaga yang bertubuh besar mendekati kurungan sambil menggonggong galak. "Hahaha, kasihan sekali kau kancil. Akhirnya kau tertangkap dan akan jadi santapan Pak Tani malam ini," kata si anjing. Kau salah besar. Aku ini bukan untuk disembelih, tapi karena Pak Tani mau mengangkatku menjadi menantunya, kata si kancil. "Hah? Menantu?" kata si anjing sambil matanya melotot. "Iya, nanti malam ada pesta besar, tapi aku menolak karena aku kan hewan hutan. Sayang sekali ya, padahal makanannya banyak sekali," si kancil. "Hei, kalau begitu bagaimana kalau aku saja menggantikanmu? Aku kan sudah lama setia pada Pak Tani," kata si anjing. Anjing menggunakan moncong dan cakarnya untuk mengangkat kurungan ayam tersebut. Kancil langsung melompat keluar dengan cepat. Di saat yang sama, si anjing buru-buru masuk ke dalam kurungan dan menguncinya dari dalam. "Nah, begitu dong. Masuklah, biar kau yang jadi menantu Pak Tani. Selamat menikmati pestanya ya," kata si kancil dengan semangat. Beberapa saat kemudian Pak Tani berjalan keluar membawa bumbu dapur dan terkejut melihat isi kurungannya berubah. Sekali lagi, dengan kecerdikannya, si kancil berhasil lolos dari maut. Menurut kalian, trik si kancil kali ini emang kelewat cerdik atau si anjingnya aja yang terlalu polos? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa buat klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita rakyat seru lainnya.